ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak, yang telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak, sehingga setiap hari kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Hanya orang-orang yang buta, yang tidak mampu melihat bahwa dia setiap hari bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita bimbingan sempurna dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa wa qad amartukum bih, wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa wa qad nahaitukum anhu." Tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke surga melainkan aku telah perintahkan kalian, dan tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah melarang itu dari kalian. Maka seluruh yang datang dari Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya telah terkandung seluruh kebaikan yang diperintahkan, dan di dalamnya terdapat seluruh keburukan yang dilarang kita mengerjakannya. Inilah kesempurnaan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kembali pada hari ini kita lanjutkan kebersamaan kita dalam tafsir ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan sebagaimana biasa kita dengarkan terjemahan ayat-ayat yang sebelumnya, dan kita akan dengarkan terjemahan dari awal surat Al-Ghashiyah sampai selesai, dan beberapa ayat pertama dari surat Al-A'la yang telah kita pelajari kemarin. Sebagaimana biasa kita ingatkan kembali, yang menterjemah tidak boleh menggunakan Al-Quran terjemahan. Di depannya wajib hanya Al-Quran tanpa terjemahan. Al-Quran teks Arab tanpa terjemahan. Terjemah sudah siap? Insyaallah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah telah sampai kepada engkau cerita yang menyelimuti? Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
Wajah-wajah pada hari itu tertunduk, Amilatun nasibah beramal bersusah payah, Tasla naran hamiyah masuk api neraka yang sangat panas, Tusqa min ainin aniyah diberi minuman dari mata air yang telah tiba waktunya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' Tidaklah untuk mereka makanan kecuali dari buah yang berduri, La yusminu wa la yughni min ju' tidak menggemukkan dan tidak pula memberi manfaat dari rasa lapar. Wujuhun yawma idhin na'imah Wajah-wajah pada hari itu memancarkan nikmat Lisa'yiha radiyah terhadap usahanya, dia ridho Fi jannatin 'aliyah di dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah Tidaklah engkau mendengar di dalamnya yang tidak bermanfaat. Fiha 'ainun jariyah Di dalamnya mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah Di dalamnya ranjang-ranjang yang ditinggikan. Wa akwabun mawdu'ah Dan gelas-gelas yang diletakkan. Wa namariqu masfufah Dan bantal-bantal yang disusun. Wa zarabiyyu mabthufah Dan permadani yang dibentangkan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta bagaimana ia diciptakan, وإلى السماء كيف رفعت dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan, وإلى الجبال كيف نصبت dan kepada gunung bagaimana ia ditancapkan, وإلى الأرض كيف سطحت dan kepada bumi bagaimana dia dihamparkan. فذكر إنما أنت مذكر Maka berikan peringatan, sesungguhnya engkau pemberi peringatan. لست عليهم بمسيطر Tidaklah engkau atas mereka dengan penguasa, إلا من تولى وكفر kecuali barang siapa yang berpaling dan kufur. فيعذبه الله العذاب الأكبر Maka mengazabnya Allah dengan azab yang sangat besar. إن إلينا إيابهم Sesungguhnya kepada kami kembalinya mereka. ثم إن علينا حسابهم Kemudian sesungguhnya atas kami hisab mereka. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى Bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha tinggi, الذي خلق فسوى Allah yang telah menciptakan maka memberikan petunjuk, menyempurnakan. Allah yang telah menciptakan maka menyempurnakan. والذي قدر فهدى Dan yang telah mentakdirkan maka memberinya petunjuk. والذي أخرج المرعى Dan Rabbmu lah yang mengeluarkan rerumputan, فجعله غثاء أحوى maka Allah menjadikannya kering kehitam-hitaman.
Sampai di sini pertemuan kita yang lalu. Kita lanjutkan insyaallah. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa. Sanuqri'uka nuqri'uka fala tansa. Sa akan, nuqri'uka ada dua, ada ka, ada nuqri'u. Ka adalah engkau sebagaimana yang kita ketahui. Nuqri'u kami membacakan. Engkau, ka kepada engkau tentunya, kami akan membacakan kepada engkau. Fala maka tidak, tansa engkau lupa. Sanuqri'uka sa akan, nuqri'uka kami membacakan, ka kepadamu kami akan membacakan kepadamu. Fala tansa maka engkau tidak lupa. Membacakan yaitu membacakan Al-Quran, didiktekan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW manusia yang sangat cerdas, dibacakan kepada beliau Al-Quran, beliau langsung hafal sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang luar biasa, Rasul ketika menerima wahyu dari Allah dalam bentuk dibacakan kepada beliau, didiktekan kepada beliau, maka beliau langsung hafal. Ini dia sanuqri'uka fala tansa. Kenapa dikatakan kami bacakan? Karena memang Al-Quran tidak diturunkan dalam bentuk sesuatu yang tertulis. Al-Quran tidak Allah turunkan berbentuk tulisan, namun sesuatu yang diwahyukan, yang langsung dihafal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hafalan beliau membacakan kepada para sahabat. Baru kemudian para sahabat menulis. Baru kemudian para sahabat apa? Menulis. Begitulah proses turunnya Al-Quran. Dalam bentuk wahyu dibacakan kepada Nabi SAW, lalu Nabi hafal, Nabi membacakan sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Sebahagian sahabat langsung hafal dan sebahagian sahabat menulis. Maka tulisan-tulisan Al-Quran pertama ditulis oleh para sahabat, ditulis oleh para sahabat. Oleh karena itu terkenal beberapa nama orang sahabat juru tulis wahyu, juru tulis wahyu.
Namun sebagian para sahabat langsung hafal juga, dibacakan kepada mereka dan mereka juga langsung hafal. Ma'asyiral muslimin, berbeda dengan Taurat. Kitab Taurat Allah berikan kepada Nabi Musa langsung dalam bentuk tertulis. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam langsung dalam bentuk tulisan, kertas yang sudah ada tulisannya. Itulah kitab Taurat. Adapun Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan, kemudian yang menulisnya adalah para sahabat. Di awal-awal penulisan, dalam media yang dimudahkan Allah ketika itu, yang ada pada para sahabat, di lembaran-lembaran yang ada pada para sahabat. Baru kemudian di zaman Abu Bakar dikumpulkan menjadi sebuah kumpulan lengkap 30 juz. Awalnya terpisah-pisah. Awalnya terpisah-pisah. Di zaman Abu Bakar lah dikumpulkan menjadi satu kumpulan lengkap dari awal sampai akhir. Itu di zaman Abu Bakar. Sebelumnya maka Al-Quran berada di kepala kaum muslimin dalam bentuk hafalan dan berada dalam tulisan-tulisan berpencar dan tidak terkumpul menjadi satu. Di zaman Abu Bakar lah Al-Quran itu dikumpulkan menjadi satu. Yang mengusulkan untuk mengumpulkan Al-Quran adalah Umar. Yang mengusulkan untuk dikumpulkan jadi satu mushaf, satu kumpulan seperti yang sekarang, yang mengusulkannya adalah Umar radhiyallahu an di zaman Abu Bakar menjadi khalifah. Ketika Umar mengusulkan, jawaban pertama Abu Bakar adalah, bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang Rasul tidak lakukan? Itu jawaban pertama Abu Bakar. Kau mengusulkan kepadaku sesuatu yang Rasul tidak lakukan. Setelah itu Abu Bakar mendengar keterangan dari Umar yang membuat beliau yakin bahwa ini tidak melakukan perubahan apapun dalam agama Allah. Tidaklah bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada yang terjadi yang salah dalam agama. Agama tidak berubah. Hanya wujud kertasnya yang dulu terpisah-pisah diletakkan menjadi satu kumpulan. Ini hanya duniawi, tak ada hubungannya dengan perubahan agama. Ini sesuatu yang tidak menyentuh perubahan dalam agama, enggak. Hanya yang terpencar-pencar kemudian dikumpulkan menjadi satu kumpulan. Maka tak ada agama Allah yang berubah, yang ada adalah Al-Quran yang terpencar-pencar. Kemudian para sahabat yang hafal-hafal sudah mulai banyak yang meninggal di medan perang menyebarkan agama Allah, maka dikumpulkan menjadi satu kumpulan. Ala kulli hal, Allah akan membacakan kepada nabinya tercinta wahyu dan Rasulullah SAW langsung menghafalnya, kemudian membacakan kepada para sahabat, sahabat menghafalnya dan sebagian sahabat menuliskannya. Sebagian sahabat apa? Menuliskannya. Ini makna ayat sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu. Apa yang dibacakan? Wahyu Al-Quran. Fala tansa, engkau tidak lupa. Dan ini menunjukkan kecerdasan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu syarat menjadi nabi adalah cerdas. Illa masya Allah, illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Illa, kecuali ma, apa-apa, sya'a, berkehendak,
Allah kecuali apa-apa yang Allah berkehendak, kecuali apa yang dikehendaki Allah untuk kemudian dilupakan. Inna sesungguhnya dia yaitu Allah ya'lamu mengetahui al-jahra yang jahar, yang tampak, jahar, wama dan apa-apa yakhfa tersembunyi. Illa ma sya Allah, kecuali apa-apa yang Allah berkehendak, apa-apa yang diinginkan Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya dia yaitu Allah ya'lamu mengetahui. Ya'lamu ini banyak di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya'lamu, ta'lamu, ta'lamuna, ya'lamuna, alimat, alima, alimu. Satu kata ini alima ya'lamu ini banyak di dalam Al-Quran Al-Karim, banyak sekali. Alima ya'lamu dengan sorofnya, alima, alimat, alimu, ya'lamu, ta'lamu, ya'lamuna, ta'lamuna. Ini banyak sekali di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka kalau kita lanjutkan apa yang pernah kita berlatih, yaitu mensorofkan, merubah-rubah fi'il yang ada di dalam Al-Quran, maka kita akan banyak menguasai ayat-ayat dengan satu makna yang sama namun dengan sorof yang berbeda-beda. Silahkan lanjutkan latihannya sebagaimana yang sudah pernah dan sering kita lakukan dahulu, ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya dia yaitu Allah mengetahui yang tampak, al-jahra, wa ma yakhfa, dan apa yang dia tersembunyi. Illa masya Allah, apa maksud illa masya Allah? Ada ayat-ayat yang diangkat oleh Allah dari Al-Quran, awalnya diturunkan, setelah itu diangkat. Ini di dalam Al-Quran disebut nasakh. Ini di dalam Al-Quran disebut nasakh. Dan apa yang sudah diangkat oleh Allah Ta'ala, sebahagiannya tidak lagi bahagian daripada Al-Quran sehingga tidak ditulis dalam Al-Quran. Awalnya pernah turun, kemudian diangkat. Ini maksud daripada illa masya Allah. Apabila kita kembali kepada tafsir, maka maknanya adalah nasakh yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Ta'ala, namun ada sebahagiannya yang diangkat. Sebahagiannya yang diangkat, dinasakh, didatangkan ayat yang lain. Dan ini sesuai dengan kondisi kaum muslimin. Oleh karena itu Allah tambahkan setelahnya, Allah yang tahu semua yang jahar dan semua yang tersembunyi. Karena nasakh, kata para ulama, diturunkan kemudian diangkat sesuai dengan kondisi umat Islam ketika itu. Maka apa yang sudah diangkat oleh Allah itu bahagian yang harus ditiadakan daripada Al-Quranul Karim. Tapi itu tidak banyak. Namun ada.
namun ada. Ada juga di dalam Al-Quranul Karim dinasakh, diangkat hukumnya, namun tulisannya tetap ada di dalam Al-Quran. Itu juga ada. Secara tulisan tetap ada di dalam Al-Quran, namun secara hukum sudah diangkat. Jadi ada nasakh dalam bentuk nas dan hukum, ada nasakh dalam bentuk hukum saja, kemudian ayatnya masih ada. Di antaranya firman Allah di dalam Al-Quran tentang larangan salat dalam keadaan mabuk. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Ini adalah ayat yang sudah dinasakh, namun lafaznya masih ada di dalam Al-Quran, masih ditetapkan ada di dalam Al-Quran, walau hukumnya sudah tidak ada. Ayat ini ketika diturunkan melarang para sahabat sholat dalam keadaan mabuk, melarang para sahabat kaum muslimin sholat dalam keadaan mabuk, dalam hal menjauhkan para sahabat dari kebiasaan Quraisy minum khamar, dalam hal menjauhkan para sahabat dari kebiasaan Quraisy minum khamar. Ketika dekat waktu sholat mereka dilarang minum khamar. Awalnya dibolehkan, tapi dijauhkan untuk sementara ketika akan dekat-dekat waktu sholat. Artinya kalau tidak dekat waktu sholat, minum khamar masih boleh. Dan hukum ini sudah diangkat, udah nggak ada lagi. Hukum ini sudah diangkat, sudah tidak ada lagi, namun lafaznya masih ada di dalam Al-Quran. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah tahu apa yang tersembunyi, apa yang tidak tersembunyi. Allah tahu keadaan manusia, Allah tahu situasi mereka, dan Allah turunkan hukum sesuai dengan kondisi ketika itu. Dan ini salah satu manfaat nasakh. Nasakh adalah hukum yang ditetapkan pada waktunya sesuai dengan keadaannya, mengarahkan umat Islam kepada yang lebih baik. Ketika tiba saatnya hukum itu diangkat dan kemudian didatangkan hukum baru yang sesuai juga dengan keadaan kaum muslimin ketika hukum yang barunya itu diturunkan. Dan semua itu karena Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui keadaan hamba-hambanya, bagaimana keadaan ketika itu, sehingga diturunkan hukum sesuai dengan kondisi seperti itu. Aisyah berkata radhiyallahu anha wa ardhaha, sekiranya di awal-awal Islam turun langsung turun pengharaman khamar, maka niscaya orang-orang akan mengatakan kami tidak akan tinggalkan khamar, lebih baik kami tinggalkan agama yang melarang khamar. Begitu dahsyatnya khamar dalam kehidupan jahiliyah ketika itu. Benar-benar khamar itu bagi mereka minuman harian. Benar-benar khamar itu bagi mereka itu mendarah daging. Sehingga untuk pengharamannya ada 3 fase. 3 fase pengharaman. Salat malam awalnya diwajibkan. Awalnya diwajibkan. Jadi para sahabat itu wajib salat malam. Awalnya. Setelah itu turun ayat yang lainnya yang mengatakan bahwa itu tidak lagi diwajibkan. Kalau seandainya kalian punya kelapangan, maka kalian lakukan sholat malam, sehingga hukum wajibnya dihilangkan. Hukum wajibnya dihilangkan. Namun masih ada di dalam Al-Quran ayat yang menyuruh para sahabat untuk sholat malam. Hukum mewajibkannya itu masih ada di dalam Al-Quran nasnya, namun hukumnya sudah tidak ada. Ini yang Anda katakan tadi bahwa ada hukum yang dinasakh, dihapus, namun lafaznya masih ada di dalam Al-Quran. Ini berbicara tentang yang lafaznya juga sudah diangkat. Ayat ini berbicara tentang yang lafaznya juga sudah diangkat, karena dijadikan kaum muslimin melupakan ayat tersebut. Kalimat ini, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, walaupun datang pada kondisi berbicara tentang penurunan Al-Quran dan Allah Maha tahu apa yang ada pada manusia,
dan Allah maha tahu menerapkan hukum, namun secara lafaz maknanya umum, secara lafaz maknanya luas. Karena Allah tabaraka wa ta'ala ketika mendatangkan Al-Quranul Karim, walaupun pada kasus satu, tapi Allah bicara luas. Apabila ini diangkat dalam kondisi apapun, maka ayat ini bisa dipakai tentang kejujuran, tentang amanah, tentang manusia yang menyembunyikan dosa, tentang manusia yang bersembunyi-sembunyi untuk melakukan sebuah makar, tentang kita yang hati kita masih lihat-lihat manusia untuk berbuat maksiat. Ayat ini berlaku walaupun dia turun dalam kasus Al-Quran yang dinasakh, namun ayatnya adalah umum. Innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. Dan ayat ini yang membuat umat Islam memiliki sifat yang bernama muraqabah. Umat Islam adalah umat yang dibina oleh Allah di dalam melalui Al-Quran, oleh Nabi SAW, untuk memiliki sifat muraqabah. Muraqabah itu apa? Kita mengawasi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tahu Allah mengawasi kita. Muraqabah artinya mengawasi. Muraqabah artinya apa? Mengawasi. Ayat ini, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, apabila kita benar-benar memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan, maka akan lahir sifat muraqabah. Kita mengawasi amal kita sendiri. Kalau kita akan melakukan yang buruk, kita tahan. Kalau ada niat untuk melakukan yang buruk, kita tahan. Kenapa? Karena kita tahu sehebat apapun kita bersembunyi, tak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mengetahui Allah melihat seluruh gerak-gerik kita, kita pun mengawasi amal kita. Dalam kalimat yang tadi anak katakan, kita mengawasi diri kita karena kita sadar kita diawasi oleh Allah. Kita memuraqabah amal kita karena kita tahu Allah memuraqabah amal kita. Kehidupan kita secara detail dilihat oleh Allah. Kenapa? Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah itu tahu seluruh yang tampak, seluruh yang kita lakukan di depan orang, dan yang tersembunyi yang kita lakukan diam-diam. Di sisi Allah tidak ada yang berbeda, mau dilakukan di depan orang, mau dilakukan di saat tidak ada orang, tak ada yang berbeda, karena Allah mengetahui semuanya. Namun banyak orang yang terpengaruh dengan zahir dunia. Zahir dunia yang anda maksud adalah ketika ada orang banyak, dia tahan dirinya dari berbuat dosa. Tapi di saat tidak ada orang, dia merasa bebas pengawasan, sehingga dia jauh lebih berani berbuat dosa di saat orang lain dia lihat kosong dari penglihatan orang lain. Ini dia ayat yang di dalamnya akan melahirkan sifat muraqabatullah. Ayat berikutnya adalah sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra wa nuyassiruka lil yusra. Di sini ada dua, nu yassiru ka. Ka adalah dhamir yang bermakna engkau.
Di sini juga ada dua, ada li dan yusra. Li bermakna untuk, wa artinya dan, nuyassiru kami memudahkan, kami memudahkan, dan kami memudahkan engkau, lil untuk al-yusra kemudahan. Dan kami memudahkan engkau untuk kemudahan. Apa itu? Wahyu yang kami turunkan adalah wahyu yang mengandung kemudahan. Dan kami mudahkan engkau, kami berikan kepada engkau taufik untuk mengikuti wahyu tersebut. Yang wahyu itu sendiri memiliki sifat mudah. Agama yang Allah turunkan, syariat yang Allah turunkan ke permukaan bumi, itu adalah syariat yang mengandung unsur mudah, gampang. Dan ini pernah kita bicarakan di saat kita surat apa itu? Surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Pernah kita bicarakan dalam tafsir surat Al-Lail. Barang siapa yang beriman dan bertakwa dan mau berinfak dan membenarkan adanya surga dan neraka dan akhirat, maka akan kami mudahkan dia untuk kemudahan, yaitu agama. Agama yang diturunkan Allah memiliki pondasi mudah, berdiri di atas pondasi mudah, gampang. Rasulullah SAW bersabda, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang Allah inginkan untuk kalian adalah kemudahan, dan Allah tidak inginkan untuk kalian kesulitan. Semua ini menunjukkan bahwa agama Islam mudah, syariat ini mudah. Yang diperintahkan Allah, di dalamnya ada kemudahan, melawannya, bertabrakan dengannya, di dalamnya ada kesulitan. Maka taat kepada Allah akan membawa kemudahan dalam kehidupan seorang muslim, dan melakukan maksiat akan mendatangkan kepadanya kesulitan. Lihatlah agama Allah semuanya dan lihat lawannya. Lihatlah agama Allah semuanya dan lihat lawannya. Maka akan bertemu dengan jelas bahwa agama Allah itu selalu menyuruh kepada yang mudah. Jujur dan khianat lebih mudah jujur. Khianat justru sulit. Biarlah orang yang berkhianat, dia akan mendapatkan kesulitan yang beraneka ragam. Dan salah satu kenapa negara kita ini sekarang banyak kesulitan, karena banyak yang berkhianat. Karena banyak yang berkhianat, sehingga semakin lama semakin masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya rumit karena terjadinya pengkhianatan, terjadinya maksiat. Jadi yusra di sini kemudahan, maksudnya adalah syariat. Kami akan mudahkan engkau untuk kemudahan. Ini dia agama yang Allah turunkan tadi, yang Allah katakan sanuqri'uka, kami akan bacakan kepadamu, kami akan
diktekan kepadamu, itulah agama Allah. Wahyu yang diturunkan mengandung syariat, dan syariat itu mengandung kemudahan, dan orang yang beriman akan Allah mudahkan kepada agama yang agama itu mengandung kemudahan. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra. Fadzakir, ini sudah ada pada ayat, pada surat sebelumnya, fadzakir. Fadzakir innama anta mudzakir, pada surat sebelumnya. In nafa'at fadzakir, fa maka zakir, berikan peringatan, sudah ada pada surat sebelumnya, fadzakir innama anta mudzakir, maka berikan peringatan in apabila nafa'at, bermanfaat. Peringatan. Fadzakir in nafa'ati dzikra, maka berikanlah peringatan in nafa'ati dzikra, apabila peringatan itu bermanfaat. Agama yang Allah turunkan, sampaikan kepada manusia, peringatkan manusia dengan agama tersebut. Dan hati-hati dalam menyampaikan, lihat situasi dan kondisi. Sekiranya akan dilecehkan, Anda berbicara kemudian tidak akan didengarkan, diabaikan, maka jangan berikan peringatan dulu sampai mereka mau mendengar. Karena ketika engkau memberikan peringatan dan peringatan itu diabaikan, maka peringatan itu tidak bermanfaat. Peringatan itu tidak bermanfaat. Berikan peringatan apabila peringatan itu bermanfaat. Di sini ada semacam perintah untuk melihat situasi dan kondisi ketika menyampaikan agama. Kalau kita lihat orang tersebut tidak peduli, kalau kita perhatikan orang tersebut benar-benar menolak, lebih baik tidak berbicara. Lebih baik tidak apa? Tidak berbicara. Kenapa? Yang akan kita sampaikan jelas-jelas akan ditolak oleh dia. Maka Nabi tidak membacakan kecuali kepada orang-orang yang mendengar. Semua agama bermanfaat, namun kondisi orang yang disampaikan kepadanya nasihat belum tentu dalam kondisi dia sedang mau menerima atau mau mendengar. Paham ini maksud? Kadang-kadang kita diskusi dengan seseorang dan terlihat jelas orang itu ngeyel, membela mati-matian kesalahan yang dia lakukan. Bagaimanapun kita menyampaikan kebenaran, membacakan ayat segala macam, gampang baginya untuk menolak. Dan nampak bahwa dia tidak ingin sama sekali kita membacakan kebaikan itu kepadanya. Untuk sementara diam, jangan sampaikan. Untuk sementara apa? Diam, jangan sampaikan. Kenapa? Dzikra, peringatan yang sedang kau berikan tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Atau membicarakan kepada mereka sesuatu yang pasti mereka tolak. Misalnya tengah kaum lah, di tengah kaum yang benar-benar kondisinya seperti kondisi jahiliyah Mekah dahulu, pencinta khamar, maka
tinggalkan dulu bahasan khamar, masuk ke bahasan yang lebih penting daripada khamar. Itu nggak masalah. Kenapa? Kalau kita masuk ke dalam bahasan khamar, pasti akan 100% kita yakin pasti akan ditolak. Maka di sini di dalam ayat ini ada perintah untuk menyampaikan agama, sekaligus perintah di dalamnya untuk mengetahui kondisi orang yang didakwahi. Agama ini mulia, sangat mulia, luar biasa. Agama ini bermanfaat, sangat manfaat luar biasa. Namun apabila diberikan kepada orang yang tidak cocok, maka akan mental. Atau diberikan pada posisi yang tidak pas, maka akan mental. Dibacakan di kondisi yang tidak pada tempatnya, atau pada orang yang tidak sedang dalam kondisi tak mau menerima, maka manfaatnya akan kepada orang tersebut tidak akan bermanfaat. Maka di sini diperintahkan untuk perhatikan kondisi ketika menyampaikan nasihat. Sampaikan kepada orang-orang yang memang cocok untuk disampaikan kepadanya nasihat. Jangan sampai kepada orang yang benar-benar sedang menolak apapun yang akan disampaikan kepada mereka. Kemungkinan besar, prediksi terbesar mereka akan menolaknya, maka berhenti dulu. Sampaikan di lain waktu, di saat mereka masih mau mendengar, mau berpikir, mau menganalisa. Wallahu a'lam. Di sini ada perintah, fadzakir, berikan peringatan, namun lihat kondisi. In nafa'atid dzikra, apabila peringatan itu memberikan manfaat. Ibnu Katsir menukilkan perkataan Ali bin Abi Thalib, yaitu sampaikan kepada manusia agama sesuai dengan akal mereka, sesuai dengan pemahaman mereka. Jangan sampai gara-gara kalian salah menyampaikan, mereka mendustakan ayat yang diberikan Allah kepada mereka, yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala. Intinya adalah memperhatikan kondisi mad'u. Kalau memang dalam kondisi mereka menolak, bagaimanapun mereka tidak akan menerima, maka tazkir, peringatan, mengingatkan mereka kepada Allah, mengingatkan mereka kepada akhirat dan yang lainnya, ditahan terlebih dahulu. Ini di sini ayatnya. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Sama dengan yang tadi. Artinya apa? Tadi artinya apa? Akan. Yadzakkaru, menerima peringatan. Akan menerima peringatan, akan mengambil manfaat, akan mengambil pelajaran, karena dia menerima peringatan. Siapa? Yakhsha, takut. Sayadzakkaru man yakhsha, akan menerima peringatan orang-orang yang takut. Siapa yang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala akan mendapatkan manfaat dari peringatan yang disampaikan. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang-orang yang memiliki rasa takut, siapa yang memiliki rasa takut? Takut kepada
kepada Allah, takut kepada hari akhir, takut kepada neraka, takut atas dosa-dosanya, takut wafat di atas su'ul khatimah, takut mendapatkan catatan kitab di tangan kiri. Orang-orang yang takut seperti ini akan mendapatkan peringatan, akan dapat manfaat, akan menerima peringatan, akan mendapatkan manfaat dari tadzkir yang diingatkan kepada mereka. Di sini menunjukkan bahwa sifat takut kepada Allah, takut kepada keburukan-keburukan di akhirat, takut kepada su'ul khatimah, takut kepada dosa, takut kepada hal-hal yang akan membahayakan kita yang diterangkan Allah di dalam agama. Ini sifat yang sangat mendorong manusia untuk mengerti agamanya, untuk menerima apa yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Dan dua sifat ini saling berkaitan. Pertamanya dia menerima manfaat, kemudian dia akan takut. Kalau dia sudah takut, otomatis dia menerima peringatan. Pertama dia terima peringatan, dia menerima syariat, kemudian dia takut. Apabila dia sudah takut, maka akan sangat mudah baginya untuk apa? Menerima peringatan. Bagi kita yang pegang Al-Quran, coba lihat surat An-Nazi'at. Di dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 Allah berfirman, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku akan bimbing engkau kepada Rabbmu, maka engkau takut. Maka engkau takut. Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, wahyu yang diwahyukan Allah kepada aku, akan aku bimbing engkau sehingga engkau kenal kepada Rabbmu, engkau kenal siapa Rabbmu, lalu engkau akan takut kepadanya. Lalu engkau akan takut kepada Rabbmu. Menunjukkan bahwa agama ini apabila diterima dengan sebenar-benar diterima, maka sifat takut ini menjadi tujuan penting dalam belajar ilmu agama. Menjadi tujuan penting, menjadi sesuatu yang tujuan utama, sifat yang utama yang akan dihasilkan apabila agama ini benar-benar diterima dan diamalkan. Apabila kita benar-benar meresapi agama, benar-benar mempelajarinya, yang akan lahir sifat takut. Yang akan lahir sifat takut.
Dan sifat takut ini yang membentengi kita dari aneka ragam hawa nafsu. Wa yatajannabuha al-ashqa. Wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra. Wa yatajannabuha, wa artinya dan, yatajannabu menjauhi, yatajannabu menjauhi, hanya, ini ada dua fi'il dan dhamir. Dan akan menjauhinya, yaitu agama tadi, al-yusra, kemudahan tadi. Dan kemudahan itu maksudnya adalah agama, syariat. Dan akan menjauhinya al-ashqa, orang yang celaka. Kita lanjut saja kepada ayat berikutnya. Alladhi, yang, yasla, masuk, an-nar, besar. Atau di sini ditambahkan sangat, sangat, orang yang sangat celaka, karena dia isim tafdil, dan isim tafdil bermakna lebih. Orang yang tidak mau menerima agama Allah dan kemudian menghindar dari agama Allah, maka dia akan celaka. Dia akan menjadi manusia yang syaqi, manusia celaka. Celaka karena dosa dan kesalahan yang dia lakukan dari menjauhi syariat Allah. Dan apabila dia menjauhi agama, pasti dia bertemu dengan hal-hal yang rumit, itu pasti. Karena lawan daripada syariat adalah kesusahan. Maka sebenarnya menjadi penduduk neraka itu rumit, susah. Kenapa? Dia akan bertemu hal-hal yang rumit di permukaan bumi dan dia kerjakan, dan pada akhirnya menjadi penduduk neraka. Ini akibat tidak mau mengikuti agama yang mudah, menghindar dari tuntunan syariat, yang mana tuntunan syariat itu berpondasikan kemudahan. Ana selalu
mengingatkan kaum muslimin dan terutama kaum muslimat, bahwa menutup aurat itu lebih gampang daripada tidak menutup aurat. Menutup aurat lebih gampang daripada tidak menutup aurat. Coba lihat, perhatikan. Kalau tidak menutup aurat, banyak hal yang harus diperhatikan, ditata, di make up-kan, diapakan lagi. Karena kita akan tampil dengan tidak menutup aurat. Dan itu akan menjadi rumit, menjadi sulit. Ditambah ketika dalam keadaan tidak menutup aurat, lalu majang aurat, didekati oleh laki-laki yang jahat, digoda dan semacamnya. Dan yang suka wanita-wanita seperti itu adalah laki-laki yang biasanya jauh dari agama. Ketika berumah tangga, rumah tangganya hancur, berantakan, bertengkar tiap sebentar. Ini dia. Ketika orang sudah jauh daripada agama, dia akan datang kepada hal-hal yang mendatangkan kebinasaan. Dia sendiri akan masuk ke dalam hal-hal yang celaka, dan kemudian dia masuk ke dalam neraka. Kalimat ma'asyarul muslimin yang ada di sini, coba lihat, al-ashqa, orang yang benar-benar celaka. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pemaaf. Kalau Anda melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak banyak, Allah akan maafkan. Hanya orang-orang yang benar-benar hanyut di dalam kecelakaan, kebinasaan menyelisih syariat yang akan Allah masukkan ke neraka. Sifat penduduk neraka, orang yang memang sangat celaka, sangat banyak maksiat, diingatkan tak mau ingat. Ini dia ciri-ciri penduduk neraka, alladzi yaslan naral kubra. Maka kalau maksiatnya tidak banyak, Rabb kita Maha Pemaaf, dan Allah akan maafkan. Namun kalau memang tipikalnya adalah orang yang benar-benar tidak mau menerima, benar-benar tidak mau mengikuti, benar-benar, itu yang akan menjadi penduduk neraka. Di sini setiap orang yang beriman, dia menyadari bahwa dia memiliki kesalahan. Namun mudah-mudahan, dan dia melihat dirinya juga patuh dan taat kepada Allah, dan kesalahan yang dia lakukan tidaklah karena menolak, tidak mau menerima, tidak mau diberikan peringatan, namun kesalahan-kesalahan yang dia adalah kesalahan yang terjadi. Dengan ini dia berharap, sangat berharap tidak menjadi penduduk neraka. Karena kesalahan yang terjadi pada dirinya bukanlah al-ashqa. Di sini juga ada makna bahwa kalau kita melakukan kesalahan, tidak sifat kita, tidak luar biasa kesalahan kita, harapan besar dapat maaf dari Allah untuk tidak mendapatkan nasib menjadi penduduk neraka. Karena yang akan menjadi penduduk neraka adalah orang yang benar-benar celaka. Soal maksiat, siapa yang tidak melakukan kesalahan? Soal pernah melanggar syariat, siapa orang yang tidak pernah melanggar syariat? Akan tetapi semua itu apabila tidak banyak, maka harapannya dapat ampunan dari Allah Taala. Oleh karena itu, di dalam agama kita mengenal barang siapa yang ringan catatan amal maksiatnya dan lebih berat catatan amal ketaatannya, maka dia akan menjadi penduduk surga. Dia akan menjadi penduduk surga. Di sini mengandung maaf Allah yang luar biasa, sehingga yang akan Allah masukkan ke dalam neraka bukan sekedar orang celaka, tapi orang yang benar-benar celaka. Walaupun itu tidak menuntut kita, tidak boleh membuat kita abai dengan dosa dan maksiat. Akan tetapi di dalamnya ada
harapan dapat maaf dari Allah. Harapan dapat maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Dan sebagaimana biasa, waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dan pertanyaan yang ditanyakan. Sekiranya kita ada ilmu, kita akan jawab biiznillahi azza wa jalla. Bismillah. Pertanyaan pertama, suami saya banyak lalainya dalam menyiapkan bekal akhirat. Saya lihat seperti tidak ada keyakinan tentang hari akhirat. Bagaimana cara saya bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah untuk beliau? Kadang saya sengaja dengarkan ceramah-ceramah di depan dia, tapi tidak ada pengaruhnya Ustadz. Selagi dia adalah seorang muslim, ana yakin dia orang yang beriman dengan akhirat. Selagi dia adalah seorang muslim, ana yakin dia beriman dengan adanya apa? Akhirat. Tapi sini terlihat seolah-olah saya lihat seperti tidak ada keyakinan kepada hari akhirat. Maaf kalau saya mengatakan mungkin pertanyaan ini berlebihan. Maaf kalau saya mengatakan bahwa mungkin pernyataan ini berlebihan. Selagi dia muslim insya Allah, maka dia pasti yakin akan apa? Akan akhirat. Hanya saja ada lalai. Naam, lalai itu adalah sifat. Namun bukan berarti tidak ada keyakinan tentang akhirat. Nasihat boleh. Nasihat boleh, bahkan dianjurkan. Dan berulang-ulang kita katakan bahwa nasihat itu kita lakukan tanpa adanya di dalam nasihat itu orang yang dinasihati harus ikut. Ini berulang-ulang kita ingatkan, kalau kita menasihati orang lain, siapapun orang itu, termasuk suami kita, termasuk istri kita, termasuk anak kita, saudara kita, tetangga kita, rekan kerja kita, dan yang lainnya, hadirkan bahwa nasihat itu adalah perintah untuk menyampaikan yang benar, dan tidak ada di dalamnya kewajiban bahwa orang yang dinasihati harus ikut. Tidak ada di dalamnya keharusan bahwa orang yang dinasihati harus ikut. Maka lakukan terus nasihat, cari cara-cara yang lain, mudah-mudahan suatu saat beliau bangkit dari kelalaiannya, dan doakan. Hal yang sama dengan ini, bagaimana cara menyadarkan suami yang sudah candu main game online? Sudah kita katakan tadi, lakukan nasihat, dan ingat dalam setiap nasihat itu kita tidak wajib dia harus dengar. Tidak sampai menasihati orang itu, tidak sampai orang yang dinasihati harus ikut. Ya. Karena yang namanya nasihat adalah menyampaikan. Soal orang itu ikut dan tidak ikut, urusan dia dengan Robnya. Menyampaikan nasihat adalah menyampaikan apa yang kita tahu. Kayaknya ini enggak benar, ini sudah berlebihan, bisa enggak kita kurang-kurangi, atau yang lainnya. Atau kita tulis surat, kalau kita tidak bisa berbicara langsung, atau kita belikan buku,
Kita tidak tahu mana satu di antara nasihat itu nanti yang akan bermanfaat. Adapun masuk ke dalam hatinya untuk melakukan perubahan, itu tidak bisa. Yang bisa melakukan itu hanyalah Allah. Maka kita tidak disuruh untuk menyampaikan nasihat sampai orang yang dinasihati itu berubah. Tidak. Nasihat itu adalah menyampaikan. Kalau sudah disampaikan berarti nasihat sudah diberikan. Dakwah itu adalah menyampaikan. Kalau sudah disampaikan maka dakwah telah ditegakkan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sampai menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, bukan orang itu harus berubah. Wallahu a'lam. Ustaz, di kota Madinah ada kota Al-Ula yang katanya itu kota maksiat, orang-orang bebas minum-minum khamar. Al-Ula dari Madinah mungkin sekitar 6 atau 7 jam. Sekitar 6 atau 7 jam. Saya sendiri belum pernah ke sana. Jadi jauh dari kota Madinah. Apakah benar di sana orang bebas minum khamar? Ana tidak tahu. Ana tidak tahu. Namun yang ana tahu, Saudi secara umum tidak bebas minum khamar. Tidak bebas minum khamar. Itu yang ana tahu secara umum. Karena ana belum pernah ke sana, maka ana tidak tahu. Adapun berita-berita yang didengar, wallahu alam, entah iya entah tidak. Kalau yang bertanya tahunya dari YouTube misalnya, ada orang yang menerangkan ini sebuah pesta khamar, pesta musik misalnya ya, dan ini letaknya di Saudi Arabia begitu bebasnya, kita tidak tahu entah benar entah tidak. Dan jangan mudah percaya atas segala informasi yang kita tidak tahu. Jangan mudah percaya karena memang informasi sekarang datang dari orang-orang yang kita tidak tahu agamanya, amanahnya, kejujurannya. Ana secara pribadi tidak tahu, ana mengatakan tidak tahu. Yang ana tahu, Saudi secara umum tidak bebas minum khamar, tidak bebas minum khamar. Wallahu a'lam. Apabila kita sedang berpuasa Daud, kemudian ada undangan makan dari keluarga, apakah boleh kita batalkan puasa tersebut lalu kita ganti pada hari berikutnya? Ketika orang yang sedang berpuasa, puasa sunat, lalu kemudian ada sebuah undangan semacam walimah dari kaum muslimin, maka dilihat apabila orang tersebut kita sampaikan kepadanya kita hadir, tapi kita sampaikan kepadanya kita sedang berpuasa dan dia tidak marah dengan tidak makannya kita, maka lanjutkan puasanya. Namun kalau orang tersebut adalah orang yang sangat dekat, sehingga kita tahu persis kalau kita sampaikan kita berpuasa dan kita tidak ikut makan, dia akan tersinggung berat dan ada mudarat di belakangnya, maka kata para ulama pada saat ini lebih afdol tidak berpuasa, lebih afdol untuk tidak berpuasa. Namun kondisinya harus dilihat, orang yang benar-benar sangat dekat, yang benar-benar tersinggung berat kalau kita nggak makan. Ada mudarat yang terjadi. Dengan hal seperti itu, kita lihat sekiranya memang orang tersebut sangat dekat, mungkin dia adalah orang yang memiliki hubungan spesial dengan kita yang benar-benar dia
akan gimana perasaannya terganggu kalau kita tidak ikut makan bersamanya. Maka dalam kondisi seperti ini kata para ulama, lebih afdal untuk membatalkan puasa sunat. Wallahu ta'ala alam. Apakah takdir bisa berubah dalam kehidupan manusia? Pertama, takdir itu sendiri kita tidak tahu. Apalagi takdirnya berubah. Maka ini double ketidaktahuan. Sudahlah takdirnya sendiri kita tidak tahu, tambah berubahnya. Maka ini berat untuk diketahui. Takdir itu ilmu di sisi Allah. Sesuatu yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan kita tidak tahu, ilmu gaib. Allah yang tahu. Kita baru tahu takdir apabila sesuatu yang ditakdirkan telah terjadi. Seseorang baru tahu itu sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah apabila telah terjadi. Sebelum dia terjadi, manusia tidak akan tahu apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Sekarang kita baru tahu bahwa hari ini kita bisa kajian kalau sudah kajian. Apakah pada Selasa yang akan datang akan ada kajian seperti ini, kita hadir bersama di sini, ana hadir, antum hadir, kita tidak tahu. Kecuali Selasa yang akan datang kita sudah hadir lagi. Baru ketika itu kita tahu bahwa takdirnya Selasa depan ada kajian. Kapan? Apabila sudah terjadi. Fase takdir itu 4. Ilmu Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Kemudian Allah tuliskan. Itu dia catatan Lauhul Mahfuz. Setelah itu Allah berkehendak untuk terjadi. Yang ketiga, yang keempat, terjadinya takdir itu. Ketika terjadi takdir itu, baru kita tahu, oh ini takdir Allah. Maka ketika kita sakit, ketika anak kita meninggal, orang tua kita wafat, atau kita dapat kebaikan misalnya, naik pangkat, dapat cucu, dapat anak, dapat jodoh. Ketika sudah terjadi, baru kita tahu ini takdir Allah. Oleh karena itu jangan sibukkan diri dengan perubahan-perubahan. Jangan sibukkan diri dengan perubahan-perubahan. Wallahu alam. Ini nasihat ana. Maka ikhtiarlah untuk kebaikan kita, jangan sibukkan diri kita dengan ilmu yang itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya meminum minuman hasil fermentasi yang difermentasikan selama 15 hari? Di zaman Rasul juga ada fermentasi. Kata Nabi SAW, apabila dia tidak memabukkan, boleh. Selagi tidak dimabukkan. Namun kalau sudah sampai kepada jenjang memabukkan, maka fermentasi itu hukumnya haram. Maka kita lihat apakah yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sampai kepada hal yang memabukkan. Ya, apabila sampai kepada derajat memabukkan, maka dia menjadi haram. Dan orang tahu minuman apa yang difermentasikan untuk khamar, dan minuman apa yang difermentasikan hanya sekedar fermentasi dan tidak akan memabukkan. Maka takarannya adalah memabukkan atau tidak. Apabila sudah sampai kepada jenjang memabukkan, maka dia diharamkan. Apabila tidak sampai kepada jenjang memabukkan, maka tidak diharamkan. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala
Rabbul Izzati wal Jalalah memudahkan kita untuk menjalani agamanya, pelajari agamanya dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin hari semakin menjauh dari kalian, sementara akhirat yang kalian jauhi justru semakin hari semakin dekat dengan kalian. Safari dakwah di Rokan Hulu dan Pekanbaru bersama Ustaz Farhan Abu Raihan Hafizahullah, tanggal 26 hingga 28 September